Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Winda Dwi Royani dengan NIM 2201025183, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Ummul Qura MPD. Tema yang saya bahas pada kesempatan pidato kali ini adalah pendidikan anak Indonesia. Suatu hal yang tidak hanya berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa ini. Pendidikan merupakan pondasi utama yang membentuk karakter dan membuka pintu menuju kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa, dan pendidikan anak-anak kita adalah investasi terbaik yang dapat kita berikan bagi kelangsungan dan kemajuan Indonesia. Anak-anak adalah aset berharga bangsa kita, dan tugas kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat adalah memberikan pondasi pendidikan yang kokoh bagi mereka. Saat ini, masih banyak anak Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan yang layak. Oleh karena itu, kita perlu bersatu untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dan berkembang. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat. Anak-anak perlu diajarkan nilai-nilai moral, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, mereka akan menjadi generasi yang mampu menghadapi perubahan dan menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Sebagai orang tua, guru, dan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk generasi yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Mari kita renungkan bersama bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Pertama, peran keluarga sangatlah penting. Keluarga adalah lembaga pertama tempat pendidikan anak dimulai. Orang tua harus menyadari bahwa mereka memiliki peran krusial dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dalam setiap aspek kehidupan anak adalah pondasi utama untuk membentuk pribadi yang stabil dan percaya diri. Selain itu, mendidik anak tidak hanya berkaitan dengan akademis, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral. Anak-anak perlu diajarkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan rasa empati. Ini akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Kedua, peran guru juga sangat signifikan. Guru adalah garda terdepan dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing perkembangan anak-anak. Dukungan penuh terhadap profesi guru perlu menjadi perhatian utama kita. Guru yang berkualitas akan mampu menginspirasi dan membimbing anak-anak dengan baik. Selain itu, perlu ada penekanan pada metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Anak-anak kita memiliki potensi yang luar biasa dan kita perlu memberikan mereka kesempatan untuk berkembang melalui metode pembelajaran yang stimulatif dan memicu kreativitas. Perlu kita sadari bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara belajar anak-anak dan berinteraksi. Oleh karena itu, pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Guru-guru perlu diberdayakan dengan keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir agar mampu memberikan pembelajaran yang relevan dan inspiratif bagi generasi masa kini. Pentingnya memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum juga tidak bisa diabaikan. Anak-anak kita bukan hanya perlu memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga harus dilatih untuk menjadi individu yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Inilah pondasi yang kuat yang akan membantu mereka menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Yang ketiga, sistem pendidikan yang merata dan inklusif harus menjadi fokus utama. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, atau agama. Pendidikan perlu menjalankan peran aktif dalam menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua anak-anak Indonesia. Pendidikan inklusif juga berarti memberikan dukungan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka agar dapat mengembangkan diri secara maksimal. Selanjutnya, penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari aspek akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan kecerdasan emosional. Dalam era globalisasi ini, anak-anak perlu dilatih untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dalam era digital seperti sekarang, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperluas akses ke sumber daya pendidikan, dan membantu anak-anak mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangatlah penting. Semua pihak perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Program-program dari perusahaan dapat didorong untuk mendukung inisiatif pendidikan seperti penyediaan fasilitas sekolah, beasiswa, dan pelatihan bagi guru. Dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan, anak-anak di Indonesia perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi. Pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan yang siswa belajar, eksplorasi, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pendidikan anak-anak Indonesia adalah tanggung jawab bersama kita semua. Mari kita satukan tekad dan usaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata. Hanya dengan memperhatikan pendidikan anak-anak, kita dapat membangun bangsa yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkanlah saya mengutip kata bijak dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Jadi, mari kita bersama-sama menggunakan senjata ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Dengan mengakhiri pidato ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan pendidikan anak Indonesia sebagai prioritas utama. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat menciptakan generasi yang unggul dan mampu membawa Indonesia ke puncak kemajuan dan berkelanjutan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.